Oke guys, pagi ini gue akan sharing pengalaman bagaimana pengalaman gue memilih action cam, which is yang gue gunain hari ini. Ini adalah action cam pertama yang gue beli setelah sebelumnya cuman beli di SLR ataupun mirrorless. Ya, sampai akhirnya gue mutusin untuk beli action cam untuk kebutuhan bikin konten atau mungkin kebutuhan lainnya. Gue lihat ini kebutuhannya semakin enak ya, apalagi kalau kita sering traveling atau dokumentasi buat event kegiatan juga. Gue rasa sih kepake karena gambar-gambar di action cam sekarang itu kualitasnya udah oke banget. Jadi kemarin gue beli ini langsung di DJI Store, di sebuah cabang di mall ya. Jadi mungkin harganya memang harganya lebih mahal dibandingkan ketika kita beli di marketplace gitu. Jadi selisihnya bisa sampai 200 ribuan gitu. Tapi nggak apa-apa, gue lebih prefer ke DJI Store-nya karena ya gue bisa nanya-nanya lah, karena ini action cam pertama gue nggak punya pengalaman buat gunainnya, jadi gue bisa nanya-nanya ke CS-nya segala macam. Oke. Nah, gue udah riset sekitar hampir 2 minggu lah buat beli action cam ini. Jadi kalau yang terbaru itu di market itu pilihannya DJI Action Pro, DJI Action 5 Pro yang gue pakai atau yang akhirnya gue beli ini. Terus kemudian ada GoPro Hero 14 yang terbaru. Satu lagi adalah Insta360 S2 Pro, S2 ya, Insta360 S2, which is itu lagi booming banget sekarang di market. Nah, gue kan cerita kenapa akhirnya gue memutuskan untuk beli DJI Action Pro 5 ini buat action cam pertama gue. Jadi selama riset gue udah nonton banyak banget video di YouTube comparisonnya atau perbandingannya antara tiga action cam ini ya. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk membeli Action 5 Pro. Yang pertama yang gue concern banget adalah ketahanan baterai. Jadi dibandingkan 3 kompetitornya ini, baterainya yang paling bagus, bukan yang paling bagus, paling tahan lama gitu. 1950 mAh itu ada upgrade ya dari baterai yang Action 4 ya. Jadi namanya DJI pokoknya dia lebih besar ya itunya, kapasitasnya gitu, which is bisa merekam selama 4 jam. Mereka mengklaim satu baterai itu bisa merekam selama 4 jam. Dan itu buat gua satu poin plus banget. Jadi gua memutuskan untuk membeli DJI Action 5 Pro ini. Yang kedua adalah dibandingkan kompetitornya Insta360 atau GoPro, Action 5 Pro ini punya internal storage, which is kalau lagi kita pakai tiba-tiba storage-nya penuh ya, kita masih punya cadangan di internalnya. Jadi itu yang nggak dipunyain oleh kompetitornya ya. Itu satu poin plus lagi buat gue sampai akhirnya gue memutuskan untuk pakai DJI Action 5 Pro. Kemudian satu lagi adalah yang gue suka adalah dimensinya. Tentu aja dimensinya ini yang paling kecil, paling compact, dan ya berat gue nggak tahu, mungkin berat mirip-mirip lah, tapi dimensinya ini paling kecil dibandingkan kompetitornya. Jadi gue emang cari yang sekompact mungkin, karena yang gue lihat ya Insta360 itu agak bulky karena layarnya gede, terus dia di flip ya, jadi kayaknya kurang compact buat gue. Hero mungkin di bawah Insta360 dimensinya, cuman ya itu dia nggak punya keunggulan yang dipunyain sama DJI 5 Pro, Action 5
Action 5 Pro ini kita bisa milih ada 2 paket ya, yang standar sama yang combo, travel combo ya, action combo. Sorry apa ya? Adventure combo. Ya itulah. Jadi kalau yang standar kita cuma dapat unitnya sama baterai 1, sama cage-nya, sama beberapa aksesoris lah. Nah, kalau kita beli paket yang satu lagi yang Adventure Combo, dia dapat baterainya 3, terus dia ada charger multi-port gitu, bisa ngecharge 3 sekaligus. Terus dia dapat selfie stick juga, sama dia dapat 2 nih pegangannya, mountingnya dia dapat 2 gitu. Jadi itu sih, lebih selisihnya sekitar 1,5 jutaan, tapi dapatnya itu gitu. Tapi akhirnya gue beli yang standar karena gue ternyata belum butuh untuk baterai sebanyak itu. Terus ini kapasitas baterainya juga udah bagus. Ya udah gue ambil yang standar dulu gitu. Jadi karena belum tentu kepake, jadi gue ambil yang standar dulu. Dan ini harganya di bawah di bawah Insta360 dan Hero juga. Jadi ini yang paling murah. Jadi lebih worth it lah buat gua gitu. Ya berhubung ini action cam pertama gua juga, gua nggak tahu sih kalau pakai yang lain tuh experience-nya kayak apa gitu. Sama ini yang mau gua sampaikan adalah audionya. Jadi memang di Insta360 itu mereka ada bukan teknologi sih, dia ada satu alat yang bisa meminimalisir noise ketika kita syuting di outdoor. Jadi semacam windshield, tapi dia pakai alatnya di mikrofonnya, tapi nggak berbulu ya. Nah cuman ya gue pikir action cam itu ya harusnya nggak, audio tuh nomor 2 ya. Cuman ketika gue berpikir audio nomor 1, gue akan beli gue kemarin beli wireless mic mini. Jadi harganya cuma sekitar 700.000. Dia bisa wireless dan langsung connect tanpa alat tambahan. Jadi ketika gue butuh suara yang benar-benar clean, jadi gue pakai itu gitu. Jadi ketika biasanya ya udah gue langsung dari kamera aja gitu. Itu guys, sedikit ngomong-ngomong tentang action cam pertama gue. Jadi kalau lu punya pikiran atau pendapat lain tentang dua kompetitor di luar Action 5 Pro ini, silahkan komen di bawah. Jangan lupa kalau mau subscribe channel gue, karena mungkin dalam waktu dekat gue bikin